Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah komik baru yang berjudul Kesatria Kegelapan yang sangat jenius. Buat kalian yang baru saja mampir di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar Mimin selalu bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 1. Cerita dimulai di bawah sinar rembulan yang terang. Terlihat para prajurit bersiap untuk melakukan penyerangan terhadap seseorang yang mereka anggap sebagai demon. Karena sudah pasti yang namanya demon adalah musuh dari para manusia, maka sudah menjadi kewajiban mereka untuk membinasakannya. Meski ia telah terkepung oleh jumlah prajurit yang begitu banyak, namun tidak membuatnya menjadi gentar dan merasa takut. Dengan cepat ia langsung berlari menyerang sekumpulan dari prajurit itu. Saat ia sudah berhadapan dengan salah satu dari prajurit itu, tanpa ia sadari, ternyata mereka telah menyiapkan sebuah serangan yang langsung mengarah ke tubuhnya. Serangan para prajurit itu adalah sebuah sihir yang langsung melukai tubuhnya. Akan tetapi ia tidak mau kalah hanya dengan serangan yang seperti itu. Tanpa melafalkan mantra, ia menggunakan kekuatan sihir kegelapan yang langsung keluar dari dalam tanah. Kekuatan sihirnya itu seperti sebuah akar yang mengobarkan kobaran api. Meski hanya dengan satu kali serangan saja, ia mampu membunuh dan menghabisi seluruh prajurit yang mencoba untuk menyerangnya. Setelah menghabisi seluruh prajurit itu, terlihat ia merasa kelelahan karena sebagian besar dari kekuatannya telah habis untuk berperang melawan ribuan musuh yang ia hadapi. Tiba-tiba ia menyadari jika ada satu orang kesatria yang datang menghampirinya. Lalu orang itu berkata, "Mengapa kau membuat keputusan itu? Apa yang ada di pikiranmu saat ini? Dan kenapa kau mengkhianati kami?" Terlihat wajahnya begitu gelisah karena ia masih tidak menyangka jika orang yang ia kenal telah membuat sebuah kesepakatan dengan sang devil. Dia adalah MC kita yang bernama Nock von Reinheffer. Mendengar itu, ia hanya tertawa lirih. "Aku rasa itulah anggapan kalian bahwa aku telah berkhianat. Akan tetapi dari sudut pandangku, aku tidak melakukan itu. Tetapi kalianlah yang telah mengkhianatiku." Kemudian terdengar wanita itu berteriak dan ia mengatakan, "Jangan membantah perkataanku dan beritahu aku sejak kapan kau menjadi serusak ini." Ia pun menceritakan asal-usul mengapa ia menjadi seperti itu. Cerita kembali sebelum terjadinya peristiwa itu. Terlihat seorang laki-laki yang bernama Yongchan sedang bermain game komputer. Dia sudah menyelesaikan game itu sebanyak 27 kali. Diketahui jika game itu adalah game yang sangat populer di kalangan masyarakat, dan game itu bernama Inner Lunatic. Ia merasa sangat puas sekali karena ia telah berhasil menyelesaikan kuis tersembunyi. Dalam satu kali permainan, ia mampu mendapatkan item yang sangat banyak. Meski ia terasa puas, namun sebenarnya ia merasa ketakutan karena pada kenyataannya dalam waktu 1 bulan ke depan kehidupannya akan berakhir. Ia teringat akan 2 tahun yang lalu. Ia telah datang ke sebuah rumah sakit untuk memeriksa penyakit apa yang telah ia derita di bagian kepalanya. Terlihat di gambar ronsen itu ada gumpalan darah yang terletak di tengah bagian otaknya. Sebelum menjelaskan, dokter pun memintanya untuk tidak panik dan mendengarkan apa yang akan ia bicarakan. Ternyata penyakitnya itu adalah kanker stadium akhir. Setelah mendengar penjelasan sang dokter, ia pun sangat lemah sekali karena ia tidak bisa menerima kenyataan pahit bahwa penyakit yang ia derita sangatlah mematikan. Lalu sang dokter kembali berkata, "Kami mengetahui jika kau sudah berulang kali keluar masuk rumah sakit untuk memastikan penyakit apa yang telah kau derita. Meski kami sudah melakukan banyak tes percobaan, akan tetapi hasilnya tetap sama." Setelah itu, sang dokter tidak bisa berbuat lebih banyak selain memberikannya sebuah obat untuk meredakan sakit yang ia rasakan dan memintanya untuk meminum obat itu apabila ia merasakan sakitnya semakin parah.
Kemudian setelah meminum obat itu, ia berkata, "Ini sudah 2 tahun berlalu dan aku telah bergantung hidup dengan meminum obat ini. Sebentar lagi dalam waktu 1 bulan kematianku akan tiba menjemputku." Tiba-tiba ia tersedak dan batuk dengan sangat kuat. Namun saat ia melihat kedua tangannya, ternyata ada noda darah yang telah melekat di kedua tangannya. Ia bergumam, "Aku akan segera mati meskipun aku terus saja memikirkan keadaanku. Akan tetapi tetap saja semua itu tidak akan merubah keadaan yang ada." Kemudian ia memeriksa handphonenya. Di sana hanya ada beberapa pesan dari rumah sakit agar ia segera membuat janji untuk kembali memeriksa kondisi kepalanya. Ia merasa kesepian karena meski keadaannya sangat menyedihkan, tetapi tidak ada satu orang pun yang bisa ia ajak berbicara. Bahkan tidak ada satu orang pun yang menghubungiku setelah semua ingatanku telah menghilang. Aku tidak bisa pergi kemana-mana dengan kondisiku yang seperti ini. Di atas mejanya itu terlihat beberapa kertas yang bertulisan tentang pasien kanker stadium akhir dan beberapa pengobatan alternatif lainnya. Karena merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup lebih lama, ia pun membuang semua kertas itu. Kemudian ia melihat jika di monitornya telah ada sebuah pemberitahuan untuk memulai permainan yang baru. Seketika ia merasa menjadi lebih bersemangat karena hanya game itulah yang bisa menemani hidupnya selama 2 tahun terakhir. Dan di layar sana terdapat 2 buah pilihan skill karakter. Yang pertama adalah mana sensitif jenius, dan yang kedua adalah ahli pedang pertempuran yang jenius. Meski ia merasa bingung karakter apa yang akan ia gunakan, ia pun memilih sesuai dengan apa yang ia rasakan saat itu. Lalu ada sebuah peringatan, jika ia memilih lebih dari 2 skill karakter sekaligus, maka ia akan mendapatkan sebuah hukuman. Beberapa saat kemudian, sambil tertawa ia berkata, "Karena aku merasakan sakit kanker yang sangat parah, maka aku pun memilih karakterku dengan karakter yang berpenyakit." Saat melihat sebuah notifikasi yang menanyakan apakah ia akan memainkan game ini dengan menggunakan karakter yang sudah ia pilih, tanpa pikir panjang ia langsung memulai untuk memainkan game itu. Tiba-tiba sebuah cahaya biru langsung muncul di atas kepalanya. Seketika ia pun merasakan pusing yang sangat luar biasa, sehingga membuatnya terjatuh dari tempat duduknya. Ia pun sangat panik. Ia bergumam, "Apa yang terjadi kepada diriku? Kenapa kepalaku sangat sakit sekali? Apakah aku akan mati di sini tanpa satu orang pun yang tahu? Aku pikir aku akan terbiasa dengan yang namanya kematian, tapi setidaknya aku tidak ingin mati dengan cara yang seperti ini. Aku hanya ingin mati dengan cara yang aku inginkan." Kemudian notifikasi itu kembali muncul. Di sana tertulis jika nama karakter yang sudah ia gunakan telah dirubah paksa oleh sebuah sistem. Namun entah kenapa sinkronisasi karakternya telah terhenti di 71%. Meskipun begitu, pengaturan karakternya tetap saja selesai. Beberapa saat kemudian, ia pun terbangun dari tidurnya. Seketika ia sangat terkejut karena ia merasakan jika ia pernah ke tempat ini. Ia mencoba berpikir, ini seperti deja vu, aku pernah merasakan hal yang seperti ini. Namun ketika ia melihat ke sebuah cermin, ia menyadari jika dirinya telah menjadi karakter terburuk di dalam game yang ia mainkan. Dan karakter itu adalah Nock von Renhever. Diceritakan, keluarga Renhever adalah salah satu dari 3 keluarga gelap terkemuka di dunia itu. Mereka sangat berhubungan dengan organisasi kriminal yang ada di dunia lunatik. Keluarga Renhever telah melahirkan anak-anak yang berbakat. Mereka sangat unggul dalam menggunakan magic, dan juga mereka sangat hebat dalam ilmu pedang selama berabad-abad. Akan tetapi anak bungsu dari 5 bersaudara yang bernama Nock tidak memiliki bakat sedikit pun di dalam dirinya.
Oleh sebab itu, ia sangat membenci dunia karena kelemahannya yang tidak memiliki bakat sedikit pun. Kemudian ia pun berinisiatif untuk mendapatkan kekuatan agar ia bisa menyaingi semua saudaranya yang telah memiliki bakat secara alami, dengan cara membuat sebuah kontrak dengan sang devil. Oleh sebab itu, ia pun menjadi seorang penjahat terburuk dalam cerita Inner Lunatic. Sambil memegangi wajahnya seakan tidak percaya, ia pun bergumam, "Apa yang telah terjadi? Padahal aku telah memilih karakter yang lain. Ini bukanlah mimpi. Aku tidak menyangka jika aku telah menjadi Nox. Karena ini adalah dunia game, sudah pasti memiliki status Windows." Namun ia sangat terkejut karena entah kenapa stamina yang ia miliki hanyalah 2% saja. Dan karakter yang ia gunakan memiliki riwayat sakit parah. Bukankah ini adalah karakter yang aku buat? Padahal aku memilih bentuk tubuh yang lain. Akan tetapi kenapa yang aku dapatkan adalah karakter Nox? Kemudian ia melihat akan status itu. Di sana tertulis jika usia player hanya tersisa 1 tahun. Ia bergumam, "Di dalam dunia nyata aku mengalami sakit parah, namun di sini tidak jauh berbeda. Karakter yang aku gunakan ia juga memiliki riwayat sakit parah." Kalau aku ingat, aku mulai memahami mengapa semua ini bisa terjadi. Aku ingin memiliki karakter yang mirip seperti diriku, sebuah karakter yang menderita sakit parah, yang sebentar lagi akan mati, dan tidak mempunyai seseorang yang bisa untuk diandalkan. Tentu saja aku tidak menyangka kalau aku sungguh akan menjadi karakter terburuk di dunia ini. Kemudian sebuah notifikasi telah muncul. Di sana tertulis bahwa satu buah pesan telah masuk dan belum dibaca. Seketika ia sangat terkejut saat membaca isi dari pesan itu. Di sana tertulis, "Wahai Yu-chan, bagaimana kabarmu? Sepertinya ini terasa janggal. Apakah aku harus memanggilmu sebagai Nox saja?" Ia pun berpikir, bagaimana orang itu mengetahui nama asliku dan bagaimana ia mengetahui tentang diriku yang sebenarnya. Ia pun teringat bahwa nama Yu-chan adalah sebuah nama yang telah diberikan oleh kedua orang tua yang ia tidak mengetahui di mana mereka berada. Kemudian pesan itu masih berlanjut. Di sana tertulis, "Meski dirimu tidak mengingatku, akan tetapi aku harus mengatakan ini kepadamu." Lalu ia berpikir setelah membaca lanjutan dari pesan itu, apakah dia yang telah mengirimku masuk ke dalam dunia ini? Namun bagaimana caranya ia melakukan itu? Yang lebih membuatku menjadi heran adalah bagaimana ia bisa mengetahui tentang masa laluku yang telah hilang dari ingatanku. Namun ia semakin terkejut setelah pesan itu kembali berlanjut. "Lama tidak bertemu, aku memujimu karena kau sudah bekerja dengan bagus selama 2 tahun terakhir. Kau sangat pantas berada di tempat ini. Jadi aku ucapkan selamat datang kembali." Apa yang ia maksud dengan selamat datang kembali? Ini membuatku semakin heran. Jika ada kata selamat datang kembali, maka sudah dipastikan aku pernah tinggal di dalam dunia ini. Seakan-akan ia mengatakan jika dunia yang aku tinggali sebelumnya bukanlah sebuah kenyataan, melainkan tempat inilah yang sebenarnya. Sungguh tidak masuk di akal. Pesan itu pun kembali berlanjut. Ia mengatakan jika ia masih belum bisa memberitahu identitas aslinya, akan tetapi ia berjanji akan selalu membantunya. Ia memerintahkan kepada Nox untuk mendaftarkan diri ke Akademi Eledian agar ia bisa mengembangkan kekuatannya, dan juga ia berpesan untuk sebisa mungkin tetap dekat dengan cerita utamanya. Kebenaran yang sesungguhnya akan ada di sana, di tempat itu. Saat Nox ingin bertanya bagaimana akhir dari ceritanya nanti, tiba-tiba pesan itu telah menghilang dari status Windows-nya. Terlihat ia sangat bingung dengan pesan yang baru saja ia terima. Lalu ia mencoba untuk menganalisa isi dari pesan itu. Diriku saat ini telah berubah menjadi karakter bos terakhir di dalam game ini. Dia memintaku untuk selalu dekat dengan alur cerita utamanya. Entah bagaimana aku melihatnya, ini tidak ada bedanya dengan menyuruhku untuk mati di sini. Kemudian ia kembali berpikir,
Tapi jika memang benar sebuah kenyataan yang sesungguhnya itu ada di inner lunatic, maka aku tidak boleh menyerah untuk mengembalikan ingatanku. Aku sebisa mungkin untuk tetap dekat dengan alur cerita utamanya sampai ingatanku kembali. Aku harus bertahan hidup untuk melakukannya. Lalu aku akan mencoba untuk menemukan titik terang dari game ini. Demi semua ini, jika diperlukan, aku rela menjadi seorang penjahat yang paling dimusuhi di dalam dunia ini. Sambil tersenyum, ia berkata, kalau aku pikir ini tidak jauh berbeda dari diriku yang sebelumnya. 2 tahun yang lalu saat aku kehilangan ingatanku, dari awal aku memang sudah menjadi pasien yang menginap penyakit keras. Oleh sebab itu, kematian bisa menghampiriku kapan saja. Aku menghabiskan seluruh waktuku dengan dipenuhi oleh rasa takut. Aku selalu mengira-ngira kapan kematian itu datang menghampiri. Satu-satunya hal yang berubah hanyalah kondisi di sekitarku. Tapi rupanya ini adalah dunia yang cukup aku kenali. Kemudian setelah ia memeriksa tanggal di hari itu, ia berkata, sepertinya waktu kematianku juga ikut berubah karena saat ini masih 4 Februari tahun 1812. Kalau begitu, haruskah aku langsung saja memulai percobaan untuk menyelesaikan game ini yang ke-28 kalinya? Ia pun berjalan untuk keluar dari dalam kamarnya. Akan tetapi saat ia menarik pintu kamarnya itu, ia merasakan jika tangannya langsung terkilir. Seketika sebuah notifikasi telah muncul di hadapannya. Di sana tertulis jika karakter negatif miliknya telah aktif. Jadi ia disarankan untuk terus beristirahat agar ia bisa memulihkan dirinya kembali. Beberapa saat kemudian, sambil menahan rasa sakit di tangannya, ia bergumam, aku tidak menyangka jika tubuh ini sangat rapuh seperti kaca. Ini tidak seperti wujud asli dari penjahat terkuat yang dikenal sebagai musuh umat manusia. Tiba-tiba ia sangat terkejut saat salah seorang pembantu yang ada di dalam rumah itu telah menabraknya, sehingga membuat tangannya semakin kesakitan. Terlihat pembantu itu yang terjatuh, ia masih tidak menyadari jika yang ia tabrak adalah si putra bungsu. Kemudian di saat ia sudah menyadari, ia pun sangat panik dan meminta maaf agar Nox melupakan apa yang telah terjadi. Sambil memperhatikan gadis itu, Nox berpikir, rambut berwarna coklat dan mata yang berwarna coklat keemasan. Apakah gadis ini yang bernama Rona? Meskipun ia adalah karakter sampingan, tapi yang bisa aku ingat, dia selalu saja berbicara di belakang Nox dengan wajahnya yang polos itu. Kemudian Nox menghampirinya. Sambil tersenyum ia mengatakan, kau tidak usah khawatir, aku akan memaafkanmu dan melupakan apa yang sudah terjadi. Akan tetapi jika kau membuat kesalahan seperti ini lagi, maka kau akan menerima akibatnya. Mendengar itu, dengan gugupnya Rona pun mengatakan jika ia tidak akan melakukan kesalahan itu lagi, dan ia berjanji untuk memperbaiki kinerjanya. Namun ia menyadari jika situasinya telah menjadi sunyi. Benar saja, semua orang yang ada di sana langsung terdiam ketakutan saat bertemu dengannya. Ia bergumam, aku mengerti mengapa sikap mereka seperti itu. Aku ini adalah sampah keluarga yang aku masih tidak mengerti bagaimana Nox menjalani hidupnya yang seperti ini. Lalu Rona bertanya, wahai tuan muda, Anda mau pergi kemana di saat hari masih sepagi ini? Seketika mereka pun sangat terkejut saat mendengar Nox yang mengatakan jika ia ingin pergi berlatih. Sambil tersenyum, Nox pun mengajak Rona untuk ikut bersamanya pergi menuju ke tempat pelatihan. Dan itu membuat Rona semakin terkejut. Di pikirannya berkata, mengapa ia membawaku ke sana? Apakah ia ingin menghajarku dengan menggunakan pedang kayu karena kesalahan yang telah aku perbuat? Beberapa saat kemudian, mereka berdua berjalan menuju ruang pelatihan. Meskipun mereka berjalan bersama, namun tidak ada satupun pembicaraan yang keluar dari mulut mereka. Dengan tatapan mata yang dingin, ia terus saja berpikir bagaimana caranya ia menjalankan karakter yang tanpa sengaja telah ia gunakan. Setelah aku berhadapan dengan situasi kematian, aku menjadi semakin yakin jika aku tidak ingin mati secepat yang sudah ditentukan.
untuk bertahan hidup, aku harus beradaptasi dengan lingkunganku saat ini. Meskipun begitu, bukan berarti aku tidak memiliki kesempatan. Sebagai bentuk pengalaman pro player yang sudah menamatkan game ini sebanyak 27 kali, maka seluruh peta dan tempat rahasia yang ada di game ini aku sudah mengetahuinya. Kemudian ia membuka status Windows-nya. Di sana tertulis jika Inner Lunatic adalah tentang Demonic dan Divine. Ini adalah sebuah game yang berfokus kepada konflik kekaisaran. Game ini juga memiliki basis penggemar terbesar di seluruh penjuru dunia. Yang paling spesial dari game ini adalah dengan menggunakan kombinasi skill karakter yang tidak terhitung jumlahnya, maka setiap karakter memiliki jalur pertumbuhan yang berbeda-beda satu sama lain. Ada banyak sekali skill karakter tingkatan rendah yang dapat dipilih, seperti skill karakter yang langka dan juga yang umum. Akan tetapi jika beruntung, maka bisa juga mendapatkan skill karakter yang jenius. Hanya satu yang bisa didapatkan dalam mencarinya. Skill karakter yang jenius akan memudahkanku untuk mencapai puncak bidang yang aku pilih. Akan tetapi aku telah memilih dua skill karakter sekaligus. Itu semua karena ada sebuah fitur yang dinamakan karakter hukuman yang ada di dalam game ini. Ada sistem yang menerapkan hukuman yang semakin besar jika karakter yang dipilih telah melampaui batas. Itulah alasannya kenapa aku bisa memiliki dua skill karakter jenius sekaligus. Yang pertama adalah ahli pedang yang jenius. Itu adalah skill karakter yang spesial untuk menggunakan pedang serta senjata tajam lainnya. Karakter ini sangat cocok untuk mencapai puncak seni bela diri. Lalu untuk skill karakter mana sensitif jenius, ia mampu meningkatkan sensitivitas terhadap magic. Karakter ini dapat membantu untuk mencapai efisien maksimal dalam mensirkulasi mana. Sambil tersenyum, Nox masih saja bergumam, masih ada banyak hal yang lebih berguna lagi dari dua skill karakter yang sudah aku pilih. Salah satunya adalah skill karakter mata kebijaksanaan. Hal ini memungkinkan kita agar kita bisa melihat status Windows milik orang lain, dan ini sangat menguntungkan bagi para pengguna. Lalu ada juga skill Master of Acting. Seperti namanya, karakter itu akan membuatmu semakin mahir dalam bersandiwara. Ini akan jauh lebih berguna karena aku sudah masuk ke dalam game ini. Bahkan ada juga skill karakter mentalitas baja. Itu juga akan membantuku untuk tidak merasa takut dalam pertarungan atau dalam situasi berbahaya. Sudah pasti aku akan mengatasinya satu persatu karena aku sangat ingin memiliki semua skill itu. Rona yang telah memperhatikannya sejak dari tadi, ia berpikir kami sudah sampai di luar aula latihan. Tapi kenapa ia hanya berdiam diri memperhatikan aula itu? Namun ia menyadari bahwa Nox telah menatap aula itu dengan tatapan yang dingin. Kemudian sambil membuka pintu gerbang aula itu, Nox berpikir ada sebuah skill karakter yang bernama penghancur penderitaan. Kutukan penderitaan bawaan yang kuat telah ditanamkan pada tubuh semua player. Kutukan itu akan mengurangi setengah dari pertumbuhan fisiknya, maka player dua kali akan lebih rentan terhadap serangan musuh. Lalu ia kembali berpikir, haruskah aku memulai dari menyingkirkan penghancur penderitaan terlebih dahulu yang ada di dalam tubuhku ini? Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.